panjang 6 mm, lebarnya 8 meter. Populasi isi ayam di sini berapa Pak? Populasinya atas bawah 24 ini. Jadi Dan per keseluruhan, kandang, Pak? iya itu total. Jadi per kandang isinya 12. Di sini ayam pedaging ya Pak? Dikhususkan ayam pedaging Benar, atau pedaging. ke pasar atau ada Kalau PT-PT gitu Pak? penjualan ini kan dibuat KSM atau Kopan. Jadi setelah ada pelaksanaan panen, itu Kopan kan buka DO. Hasilnya dari order itu bagi yang pedagang di pasar itu, dia wajib tanamkan deposit ke Kopan. Seperti total deposit minimal 50 juta. Jadi kalau mau panen itu yang pedagang di pasar tinggal jemput ke sini, dia cuma bawa DO, surat DO kita yang kasih, nanti Kopan yang nentuin berapa ekor ayam per mobil itu. Tempatnya Pak, bagaimana itu Pak? Pakan-pakan yang dipakai ada tambahan atau khusus Oh, pakan cuma dari dadak Kopan. aja? Tapi ada 3 item pakan dari umur 0 sampai umur 5 hari. Itu biasanya pakai H00 atau S00. Tapi lebih spesifiknya H00 untuk pencernaan. Itu khusus untuk pengembangan alat-alat pencernaan lah. Kalau Sampai umur pakan 5 hari. terus Terus pakan tambahannya Pak? dari 5 hari ke sampai umur 20 atau 3 minggu itu udah dikasih kayak ini S11. S11 itu lebih ke pertumbuhan daging, karena lebih banyak di situ nutrisinya, kalsium. Terus di umur 20 ke atas sampai habis panen itu masuk S12. S12 itu lebih banyak ke zat besi ya, untuk ketahanan. Terus ayam di sini Pak juga vaksin gitu Pak? Vaksin enggak, dulu memang per ekor divaksin dengan cara disuntik di rata-rata di kepala ya. Tapi sekarang udah langsung dari penangkaran yang di Padang. Biasanya Pak jenis vaksinnya apa yang biasanya Pak? Kalau saya belum pernah coba vaksin, tapi setelah beberapa tahun belakang Kopan kan sudah tidak mengizinkan lagi vaksin di kandang, itu langsung dari penangkaran. Jadi vaksin yang digunakan udah beda, itu nggak dikasih tahu keluar, istilahnya internetnya Kopan. Tapi kalau memang kayak peternak mandiri, artinya kayak adik sendiri punya peternakan, itu bebas mau kasih vaksin apa, jenisnya apa, dan harga berapa, dan itu bisa ada bebas dijual di pasaran. Kalau dari sistem pemanenannya jangka berapa lama itu Pak? Pemanenan ini sekarang hari pemanenan di umur 21 hari lah. Istilahnya itu belum panen, artinya cuma sekedar pengurangan, karena per hari bobotnya nambah. Itu istilahnya di sini kan pakai gawang, jadi gawang itu panjangnya 4 meter, lebarnya 1,5 meter. 4 meter dengan panjang 4 meter, lebar 1,5 meter, itu isi ayamnya itu maksimal 225 ekor. Jadi istilahnya di hari ke-21 terjadi pengurangan untuk supaya suhunya tidak terlalu panas dan suhu ayam tidak naik. Karena kalau suhu ayam terlalu tinggi itu berefek pada kematian yang tinggi. Misalkan kan Pak, ada salah satu ayam yang sakit, terus gimana langkah itu dipisahkan Pak, ayam yang sakit Ini wajib dipisah. Karena gini, satu ciri-ciri ayam yang demam itu bisa dilihat dari matanya. Mata itu mulai ada keluar gaya air, dan hidung yang mengeluarkan lendir, serta kotoran ayam nanti yang agak encer kayak mencret, atau yang paling fatal itu nanti bisa ada yang berdarah.
Tapi penyakit ayam paling cepat menular itu kan lewat kotoran, ya, bukan lewat pernapasan, lewat kotoran. Makanya ada yang sakit, maka setiap hari itu dicek ada perubahan pada tubuh ayam, ada ciri-ciri fisik yang udah mulai agak lain, itu memang wajib dipisah karena itu bisa menular semua. Obat yang digunakan untuk mengatasi Ada banyak obatnya. Kayak hari pertama kita pakai Benadryl itu untuk mengatasi stres ayam karena perpindahan populasi ya dari yang hangat ke suhu kandang yang dingin. Itu pakai Benadryl selama 3 hari. Setelahnya Anasol 1 itu jago ketahanan dari tubuh ayam biasanya selama 15 hari. Kalau anak ayam baru masuk itu ada istilah dengan DOC, itu tempat makannya namanya baby chick. Itu di kampus paling nggak dipelajari ya, nggak ada ya. Istilahnya itu kan yang umum yang di luar kampus. Kalau udah sekarang ini udah bisa dilihat dia udah pakai super feeder, artinya yang lebih besar kapasitas tampungnya dan daya tampungnya itu udah 6 kilo sampai 10 kilo. terkait fesesnya Pak. Fesesnya itu Bapak jual atau Bapak kelola sendiri? Maksudnya? Tai ayamnya Pak. Kan pupuk. Oh, dijual. Biasanya ke apa? Perkebunan atau orang-orang yang bercocok tanam, petani. Apakah selama peternakan ini buka, apa ada kendala yang Bapak rasa dalam peternakan? Kendala dalam apanya? Kendala-kendala misalnya bagi ternak yang mati atau bagaimana? Ada yang sakit? Ada sih kalau buat ternak yang mati banyak itu, kalau saya bilang harus mati banyak enggak juga, tapi sifatnya bisa bilang relatif, artinya rata-rata. Jadi setiap hari pasti ada yang mati. Fisik atau organ-organ vital di dalam tubuh yang tidak tumbuh secara bagus, jadi nanti di umur 1 minggu dia mati. Penyebabnya banyak, mungkin karena terlalu panas, stres ayam. Tapi yang paling membuat ayam itu cepat mati panas biasanya, panas. Karena untuk ayam itu setiap hari perubahan ayam dari kemarin misalkan suhunya itu sudah dibikin 27 derajat, berarti panas kandang itu harus 27 derajat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau hari ini dia udah umurnya 17, maka suhunya itu bisa menjadi 26 atau 26,5, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau kurang, ayam kalau kedinginan dia akan numpuk biasanya, dia nggak akan makan, nggak akan minum. Jadi kalau dalam sehari, nggak usah sehari, dalam 1 jam ayam tidak makan atau tidak minum, itu bisa kehilangan bobot ayam sebanyak 40 gram per jam. Tadi 24 itu kehilangan bobot. Kalau dia terlalu panas, mulutnya akan terbuka. Kalau mulut sudah terbuka, lemak yang ada di dalam tubuh ayam itu akan dihisap menjadi power yang tidak berguna. Artinya ayam bisa dibilang kekurangan oksigen. Jadi ini satu kamar yang maksimal isinya 7 orang itu diisi 12 orang. Sesak nggak? Itu ayam. Itu nggak dipelajari di kampus kan? Itu kan pengetahuan umum. Artinya kita melihat kondisi ayam dan pengaturan suhunya bisa berubah sewaktu-waktu tergantung cuaca, apakah panas, apakah dingin. Saya perhatikan kemarin hujan ya, musim hujan ya, nah itu harus ekstra ya, jaga ya.